Assalamualaikum. Halo siswa-siswi yang hebat di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan Bu Maila. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan tema 2 kelas 6. Pada video ini akan kita bahas muatan IPA, IPS, dan SPDP. Kita bahas soal IPA terlebih dahulu. Dimulai dari nomor 21. Bentuk adaptasi dari hewan di samping adalah gambar tersebut merupakan gambar cicak, maka adaptasinya adalah memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh. Kita lanjut nomor 22. Fungsi dari paruh pada hewan di atas adalah, ini merupakan gambar burung kolibri. Berarti jawabannya adalah mempermudah burung menghisap nektar. 23. Bentuk adaptasi dari tumbuhan di atas adalah titik-titik. Gambar tersebut merupakan gambar tumbuhan salak. Maka adaptasinya adalah memiliki batang yang berduri untuk melindungi diri. Jawabannya D. Sekarang kita lanjut nomor 24. Fungsi daun lebar dan tipis pada tanaman di atas adalah titik-titik. Gambar tersebut merupakan gambar tanaman teratai. Maka jawaban yang tepat adalah mempercepat proses penguapan. Jawabannya B. Lanjut nomor 25. Tangkai daun yang menggelembung pada eceng gondok bertujuan agar titik-titik. Adakah yang tahu jawabannya? Yap, betul, agar tetap mengapung di permukaan air. Lanjut nomor 26. Tumbuhan yang memiliki daun seperti duri untuk mengurangi penguapan adalah, siapa yang tahu jawabannya? Yap, betul, kaktus. Manfaat dari tumbuhan jambu biji adalah titik-titik. Jambu biji bisa dimanfaatkan daunnya untuk obat-obatan atau buahnya untuk bahan pangan, sumber vitamin C. Nomor 28. Bagian hewan di samping yang sering dimanfaatkan adalah titik-titik. Yap, benar, ada daging, telur, bulu ya, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kita lanjut nomor 29. Lengkapilah tabel berikut ini. Kecoa beradaptasi dengan cara berpura-pura mati. Tujuannya adalah untuk mengelabui musuh. Cumi-cumi beradaptasi dengan cara menyemprotkan tinta hitam. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari musuh. Pohon jati beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Tujuan dari adaptasi tersebut adalah untuk mengurangi penguapan. Eceng gondok beradaptasi dengan cara tangkai daun menggelembung. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar tetap mengapung di permukaan air. Nah, sekarang nomor 30, nomor terakhir untuk muatan IPA. Bagaimana cara pelestarian tumbuhan dan hewan langka? Caranya adalah mendirikan cagar alam dan swaka marga satwa, membudidayakan hewan dan tumbuhan langka, penanaman kembali pohon di hutan sehingga hutan tetap lestari. Kita lanjut membahas soal muatan IPS. Nomor 31. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di, yap, betul, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jawabannya A. Nomor 32. Sebelum proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke, yap, benar, Rengas Dengklok. Jawabannya C. Nomor 33. Peran Sayuti Melik dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah, pasti semua bisa ya? Yap, benar, mengetik naskah proklamasi. Jawabannya C. Rumah dipakai menyusun naskah proklamasi itu Laksamana Muda Tadasi Maeda. Kalau yang menjahit bendera merah putih itu Ibu Fatmawati. Yang menulis naskah proklamasi itu ada I.R. Soekarno,
Mohatta, dan Ahmad Subardjo. Sekarang kita beranjak ke nomor 34. Tokoh pahlawan yang memimpin pertempuran Ambarawa adalah ... Yap, benar, Jenderal Sudirman. Bung Tomo itu pemimpin dari pertempuran 10 November di Surabaya. Aha Nasution itu pemimpin dari peristiwa Bandung Lautan Api, sedangkan Ahmad Thohir itu pemimpin pertempuran Medan Area. Nomor 35. Palagan Ambarawa terjadi di kota ... Sudah jelas ya? A. Ambarawa. Lanjut nomor 36. Peranan tokoh di samping dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah... Ini merupakan gambar Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati berperan menjahit bendera merah putih. Lanjut nomor 37. Tokoh proklamasi yang berperan membacakan teks proklamasi adalah... Yap, benar, Insinyur Soekarno. Perhatikan gambar nomor 38. Gambar ini merupakan tugu pahlawan, digunakan untuk mengenang peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. 39. Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subardjo berperan dalam ... naskah proklamasi. Benar, menyusun konsep naskah proklamasi. Perhatikan nomor 40. Kita diminta menjodohkan nama pertempuran dengan penyebabnya. Pertempuran Ambarawa, penyebabnya adalah B. Pertempuran Medan Area, penyebabnya adalah C. Pertempuran 5 hari di Semarang, penyebabnya adalah A. Pertempuran Bandung Lautan Api disebabkan oleh E. Dan pertempuran 10 November di Surabaya disebabkan oleh D. Apa saja makna proklamasi kemerdekaan di Indonesia bagi masyarakat? Puncak perjuangan bangsa Indonesia, lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, pengakuan dari dunia internasional, dasar untuk bersikap terhadap dunia. Lanjut nomor 42. Sebutkan 3 contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di sekolah. Yang pertama, mau bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. 3. Saling menghormati antar teman. 4. Belajar dengan giat. Nomor 43. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada masa awal kemerdekaan? Di antaranya dengan Kasimo Plan, pinjaman nasional, kebijakan ORI atau Uang Republik Indonesia, Badan Perancang Ekonomi, Konferensi Ekonomi. Nomor terakhir untuk IPS. Bagaimana caramu menghargai jasa para pejuang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Belajar dengan giat, meneladani sikap para pahlawan, mendoakan para pahlawan, berprestasi, kemudian mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Untuk soal IPS sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal SBDP. Dimulai dari nomor 45. Pola lantai yang ditunjukkan oleh tarian di atas adalah... Yap, benar, horizontal. Jawabannya adalah bebek. Nomor 46. Tari yang menunjukkan pola lantai melingkar adalah... Gampang sekali ya. B. Tari kipas Pakarena. Pasangan yang benar ditunjukkan oleh nomor ... Tari topeng itu bukan berasal dari Papua, tari kecak berasal dari Bali, tari merak berasal dari Jawa Barat. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3, C. Sekarang kita lanjut nomor 48. Nama tari yang berasal dari Pulau Jawa adalah ... Ada tari jaipong,
dan juga tari serimpi? Jawabannya adalah 1 dan 4. Nah, tidak ada jawabannya ya di situ, maka kita tuliskan saja 1 dan 4. Lanjut ke nomor 49. Tari di samping menggunakan pola lantai titik-titik. Yap, benar, kita bisa tahu dari gambarnya, pola melingkar. Tari ini bernama tari lego-lego dari NTT. Lanjut nomor 50. Tari remo berasal dari Jawa Timur. Tari Ratuh Jaro berasal dari Aceh. Tari kipas pakarena berasal dari Sulawesi Selatan. Dan tari kecak serta pendek berasal dari Bali. Sekarang kita lanjut nomor 51. Sebutkan penggolongan tarian berdasarkan jumlah penarinya. Ada tari tunggal dimainkan oleh 1 penari. Tari berpasangan dimainkan oleh 2 penari. Dan tari berkelompok dimainkan oleh lebih dari 2 penari. Nomor 52. Mengapa pola lantai sangat penting dalam sebuah tarian berkelompok? Pola lantai sangat penting dalam sebuah tari berkelompok supaya tarian terlihat lebih indah dan kompak. Pertanyaan nomor 53. Bagaimana cara kamu melestarikan tari kreasi daerah? Yang pertama, melihat pertunjukan tari kreasi daerah, mengenal tari kreasi daerah dan mempelajarinya, berlatih tari dengan belajar di sanggar. Nomor 54. Nama tari, tari saman. Asal daerah dari Aceh. Gambar pola lantainya adalah pola lantai horizontal. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan soal latihan PTS tema 2 untuk kelas 6. Selamat belajar, semoga kalian diberikan kemudahan dalam mengerjakan PTS. Dari Bumaila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.